Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan kelima, PowerPoint-nya sudah bisa terlihat. Baik, pembahasan kita dari sisi tentang resistor, kapasitor, induktor, dan juga bagaimana sih contoh nilai dan perhitungannya ya, jika kita melakukan suatu perhitungan. Resistor merupakan suatu komponen pasif ya, fungsinya untuk membatasi atau mengendalikan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Nah, nilai resistansi itu biasa dengan satuan diukur dengan satuan ohm. Jadi nilainya menentukan kemampuan resistor menahan arus seberapa besar. Fungsinya untuk apa? Untuk disipasi daya. Jadi resistor itu bisa mengubah energi listrik yang dibatasi menjadi energi panas ya. Jadi dasar dari resistor itu adalah dengan penggunaan hukum Ohm sebagai dasar. Misalnya untuk contoh perhitungan dari hukum Ohm ya, misalnya kita ketahui tegangannya 10 volt. Kemudian kita diminta untuk menghitung arus, berapa arus tegangannya dengan kita mengetahui resistansinya adalah 5 kilo ohm. Jadi kalau kita buat ke ohm berarti 5000 ohm. Jadi arus sama dengan tegangan dibagi resistansi. Hasilnya 0,002 ampere, kalau disingkat menjadi 2 miliampere. Kemudian kita perlu juga mengetahui kapasitor dan kapasitansi. Kapasitor merupakan komponen pasif yang fungsinya untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik ya. Jadi nilai dari kapasitansi satuannya adalah farad. Hubungannya antara muatan dan tegangan, di mana muatan listrik bersimpan berbanding lurus dengan kapasitansi dan tegangan. Bagaimana kita menghitung muatan yang ada tersimpan di dalam kapasitor? Misalnya kapasitor yang kita gunakan memiliki nilai kapasitansi 10 mikrofarad. Jadi kalau 10 mikrofarad berarti setara dengan 10 pangkat min 6 farad. Dengan tegangan kapasitornya 5 volt. Jadi rumus untuk menghitung muatan Q sama dengan kapasitansi dikali tegangan. Hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat min 6 farad kali 5 volt, hasilnya 50 mikrocoulomb. Karena rumus satuan muatan adalah coulomb. Kemudian kita juga bisa harus memahami induktor dan induktansi. Induktor itu merupakan komponen pasif ya, yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, nilai induktansi satuannya adalah Henry. Jadi dalam suatu rangkaian AC, induktor menimbulkan suatu resistansi yang disebut dengan reaktansi induktif. Misalnya contoh perhitungan dari reaktansi induktif, misalnya kita ketahui parameternya apa? Ada frekuensi 50 Hz, induktansi ada 0,2 Henry. Rumus yang kita gunakan adalah rumus ini dia. XL sama dengan 2V FL. Kita masukin 2V kali F 50 frekuensi dikali L-nya 0,2 Henry, hasilnya reaktansi induktif adalah 62,8 ohm. Kemudian dari sisi pergeseran fasa dalam suatu rangkaian AC, di mana resistor sepasa berarti tegangan dan arus mencapai puncak dan 0 pada waktu yang sama. Kalau kapasitor C-nya harus melebihi, berarti harusnya listrik mendahului tegangan.
Jadi pergeseran fasa ini kita dapat menganalisis dan mendesain dari sisi filter, osilator, dan juga rangkaian resonansi. Kemudian bagaimana kita dapat menghitung perhitungan impedansi, RLC, ya ini nanti kalian bisa baca. Misalnya diketahui resistor 100 ohm, kapasitor 50 mikrofarad, induktornya 0,1 Henry, frekuensi 60 Hz. Langkah pertama kita menghitung dengan reaktansi kapasitif XC sama dengan 1/2 VFC sama dengan hasilnya 53,05 ohm. Kemudian dalam rangka hitung reaktansinya, induktif. Kemudian ketiga hitung impedansi kompleks. Yang keempat adalah hitung magnitudo impedansi. Kemudian ya, pondasi dalam suatu rangkaian elektronika itu kita harus memahami resistor, kapasitor, induktor. Itu yang harus dasar yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana kita dapat mengetahui cara menghitung nilai resistansi, kapasitansi, dan induktansi. Karena ini berguna untuk kita menyelesaikan persoalan yang ada di rangkaian listrik baik AC maupun DC, dan serta dalam hal aplikasi kalau kalian nantinya mau merangkai suatu rangkaian sistem kelistrikan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada kita sudahi pertemuan kelima ini.